Udah. Yuk. Yuk, bisa yuk. Assalamualaikum semuanya. Ini kelas apa namanya? Ketua kelasnya siapa nih? Jalal. Yang mana orangnya? Oh, Jalal ya. Oke, baik. Jalal. Baik. Ya, nama Bapak, perkenalkan nama Bapak Muhammad Hanif Izzuddin, bisa dipanggil Pak Hanif, boleh. Belum, saya masih single. Iya, guru baru. Masih belum menikah, Bapak. Bapak rumahnya di Jakarta. Bapak umurnya 24. Enggak. Itu real. Di sini ada yang rumahnya di Jakarta Selatan? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Saya ada, Pak, rumah calon suami saya. Halo. Iya, kan masih sekolah. Kalau Jalal, rumahnya di mana Jalal? Di Jonggol aja, Pak. Oh, Jonggol. Oh, dekat rumah Wakwau. Oh, baik. Oh, iya. Iya. Baik, materi kita hari ini itu ada generasi kuat, stop self harm. Di sini ada yang tahu self harm itu apa? Menyakiti diri betul ya. Iya betul. Boleh selanjutnya, slide selanjutnya. Boleh dibantu. Baca. Boleh, silakan. Namanya siapa, Mbak? Nak Ririn. Boleh, silakan. Nah, Jalal jangan ngobrol ya. Saya sentil nanti. Boleh, silakan. Iya, betul sekali. Bapak menambahkan ya, self harm adalah perilaku menyakiti diri sendiri secara sengaja. Nah, biasanya itu sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional, tekanan, stres, atau perasaan tidak berdaya. Contohnya seperti menyayat kulit, memukul diri sendiri, atau melukai diri sendiri dengan cara lain. Di sini ada yang melakukan hal itu nggak? Atau mendekati? Siapa tuh? Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh. Kemudian selanjutnya, mengapa self harm itu bisa terjadi? Coba, ada yang bisa bantu jelasin? Coba. Betul. Kemudian? Putus asa bisa. Masalah emosional, betul. Boleh di slide selanjutnya? Di sini ada jenis-jenis self harm. Boleh di zoom ya. Maaf ya, agak kecil ininya tulisannya. Siapa yang mau baca? Boleh Najwa tadi. Siap. Jenis-jenis self harm ada 3. Yang pertama major self mutilation. Individu melukai dirinya yang cukup fatal dan tidak dapat dipulihkan seperti semula, seperti memotong kaki atau mencucil bola mata. Yang kedua, stereotypic self injury merupakan salah satu jenis perilaku self harm yang cenderung ringan, namun intensitas dilakukannya lebih berulang, seperti membentangkan kepala ke tembok. Lalu jenis yang ketiga itu ada moderate or super
meninggalkan kulit dan lain sebagainya. Nah, dari yang dipaparkan Najwa semua ini kita tidak boleh melakukannya ya, menyakiti diri sendiri. Itu baik fisik maupun perilaku kita yang mendekati self harm gitu. Boleh selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi self harm. Yang pertama itu membangkitkan emosi ketika merasa mati rasa. Yang kedua, melakukan kontrol diri dan menghukum diri sendiri. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ada yang bisa menambahkan? Nah, di sini Bapak jelaskan ya. Ini ada dampak self harm-nya, yaitu luka fisik karena dia membangkitkan emosi ketika mati rasa kan ya. Atau infeksi, rasa bersalah dan malu, ketergantungan pada perilaku ini, resiko percobaan bunuh diri. Kemudian boleh di slide selanjutnya. Fenomena self harm di media sosial. Boleh dibantu baca? Siapa yang mau baca? Boleh, namanya siapa? Risha, Pak. Oh, Risha, boleh. Silakan dibaca. Fenomena self harm di media sosial semakin marak, terutama di kalangan remaja. Perilaku ini seringkali melibatkan tindakan menyakiti diri sendiri sebagai bentuk penyaluran emosi negatif seperti stres, frustasi, dan perasaan kehilangan tujuan hidup. Media sosial dengan kemudahan akses dan penyebaran informasi turut berperan dalam penyebaran tren ini, bahkan bisa menjadi pemicu bagi individu yang rentan. Faktor penyebabnya perasaan tertekan dan emosi, komentar negatif, dan kecanduan media sosial. Oke. Ini kayaknya pada ngantuk ya. Bapak mau kasih ice breaking ya? Boleh semuanya diri. Ketua kelas boleh maju ke sini, Nak Jalal. Ice breakingnya itu kita ada tepuk fokus supaya hilang ngantuknya nih ya. Oke. Contohin ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Bisa ya? Boleh? Melihat, mendengar, fokus. Betul. Gini. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Gunanya saya ke depan apa, Pak? Ya, nemenin saya. Boleh, silakan duduk. Boleh digeser selanjutnya. Nah, di situ ada fenomena self harm terhadap kesehatan mental pengguna media sosial. Yang pertama itu perilaku menormalisasikan perilaku self harm. Yang kedua, trauma atau emosi negatif. Yang ketiga, isolasi dan perasaan tidak dimengerti. Yang keempat, terbentuknya komunitas online yang tidak sehat. Di sini ada yang main media sosial? Saya. Media sosialnya apa? Semua, Pak. Instagram, Twitter, Oh, iya. Pernah ini enggak? Siapa namanya tadi? Najwa ya. Nah, Najwa pernah enggak ngelihat perilaku self harm di media sosial? Biasanya itu di X, Pak, di Twitter. Di Twitter ya. Itu contohnya kayak gimana coba? Yang pernah Najwa lihat? Ngefoto apa yang diperlakukan aja gitu. Oh, iya betul. Di
Iya, di ini ya, disilet-silet ya. Disilet-silet. Iya. Pernah juga ngeliat. Oh. Itu harus dibilangin ke temannya jangan melakukan hal kayak gitu. Boleh, silakan. Siapa namanya? Nia. Oh, Nania boleh. Saya saudara. Iya. Saudara saya itu masih kelas 5 MI. Iya. Terus dia tuh cewek Pak, jadi suka ke bawah sama viral-viral di TikTok gitu. Terus dia tuh ngelakuin gitu barcode gitu Pak. Sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah karena katanya cuma mau bikin tren doang. Oh. Itu gimana Pak cara mengatasinya itu? Untuk mengatasinya itu banyak sih. Anak itu berarti mengalami gangguan ini ya, kesehatan mental ya. Bisa dibawa ke psikolog atau konselor. Kemudian bisa didiskusikan sama orang tua ataupun orang yang dekat sama dia, bisa temannya. Jadi diajak ngobrol bareng gitu supaya nggak melakukan hal-hal kayak gitu. Oke. Ada lagi yang tahu atau pernah melihat atau mengalami orang-orang terdekatnya atau temannya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Boleh dilanjut. Di sini ada atasi self harm di media sosial dengan yang pertama, batasi paparan media sosial. Itu kita harus mengurangi kegiatan bersosial media, terutama apabila ada hal-hal yang negatif gitu, kita harus menghindarinya ya. Iya, jangan. Iya, dicek juga media sosialnya atau dia pertemanannya dengan siapa gitu. Kemudian yang kedua, cari dukungan emosional dan konsultasi ke pihak profesional. Pihak profesional itu ada psikolog, ada konselor, dan lain sebagainya. Psikiater bisa. Nah, yang selanjutnya ada ganti self harm dengan coping atau maintenance sehat atau tindakan positif lainnya. Jadi kita ganti nih apabila ada indikasi melakukan self harm, pemikiran kita misalkan kita mikirnya negatif terus, kita ganti dengan tindakan yang lebih positif atau sehat, seperti melakukan hobi atau interaksi dengan teman-teman yang membicarakan hal-hal yang baik gitu. Boleh dilanjut? Di sini ada peran dukungan sosial. Boleh dibaca? Siapa yang mau baca? Mbak Ririn boleh? Peran dukungan sosial memiliki support system yang kuat dalam memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Betul sekali. Berarti dukungan lingkungan itu mempengaruhi ya. Kita lihat dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita bergaul gitu. Jadi kalau kita bergaul sama orang-orang yang punya kelakuan atau kebiasaan negatif, itu kita hindari ya. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang lebih positif, yang positif lah, bukan apa? Jangan melakukan hal yang mengarah ke negatif. Misalkan pulang jangan terlalu malam kalau habis main. Terus jangan lupa kabarin orang tua atau orang yang di rumah gitu. Nah, selanjutnya boleh? Boleh. Mbak Nia dibaca. Hidup ini indah, kita belajar mensyukuri hal-hal. Nah, betul sekali ya. Dari hal-hal kecil kita banyak belajar. Jadi nggak cuman dari hal-hal yang besar, dari hal kecil pun kita banyak belajar gitu. Nah, sekarang Bapak mau membagi dua kelompok ya. Buat kalian itu dibagi menjadi dua kelompok diskusi. Gimana? Yang 4. Nanti aku bagi satu Pak. Ah iya, nggak apa-apa, boleh. Nggak boleh ya? Ini kelompok A, ini kelompok B, boleh.
Di situ ada lembar soal dan lembar jawaban ya buat kalian. Tolong dijawab pertanyaannya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang buat menjawab. Ya, boleh silakan. Nah, Jalal berdiskusi dengan temannya ya. Ya. Boleh. Jalal diskusi. Boleh. Silakan diskusi. Jalal harus diskusi ya. Jawab pertanyaannya. Ini tulisan siapa? Oh, tulisan kamu. Bagus tulisannya. Pulang kita setelah ini kalian mata pelajaran terakhir kan ya? Ya udah, setelah ini pulang. Itu. Jalal, kamu main apa kamu? Main. Jewer kamu. Diskusi. Diskusi sama temannya ya. Pak, Jalal bikinnya kotor. Ini kok duduk di sini bangkunya dong? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Panik itu emang gak ada yang marah panik. Enggak. Servis itu. Iya. Enggak. Iya. Betul. Tahu deh istri bapak kan. Tahu gitu. Kan saya masih single. Boleh. Tapi pulangnya jangan malam-malam. Boleh lanjut sambil diskusi ya. Bapak rumahnya di Jakarta Selatan. Di sini ada yang tinggal di Jakarta Selatan juga. Siapa? Ini Maria. Oh, Maria rumahnya di Jaksel. Dia di Kokas, Pak. Oh, di Kokas. Oh, enggak. Kata siapa? Iya. Dikumpulin ya nanti. Nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Gimana? Bapak nggak suka nongkrong orangnya. Di rumah terus bapak. Aduh, Ayu Ting Ting bapak nggak kenal. Bapak jujur ngerokok. Iya. Tapi sedang proses berhenti sekarang. Kalian jangan coba-coba ngerokok ya, yang laki-laki. Nggak bisa bapak. Boleh lanjut didiskusikan ya, waktunya 7 menit lagi. Pak Maria buka Facebook, Pak. Lihat si Odean. Tidak boleh. Sekarang waktunya diskusikan dulu. Oh, bukan. Bukan dong. Siapa tuh? Dia ini kali melihat bapak mirip. Enggak ah. Udah, jangan berisik. Lanjut diskusi, nanti diskusinya malah lama. Nanti kalau mau ngobrol, kalau ada yang mau nanya-nanya, tepuk diam. Kalau nanti ada yang mau nanya-nanya, boleh setelah selesai kelas, mau nanya-nanya tentang konseling atau
mau konseling bersama Bapak bisa ke ruang BK. Ya nanti kena hukuman ya. Iya di sini kelasnya ini ya seru ya, suka bercanda. RK hebat. Belum, masih ada waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi, kurang lebih 5 menit lah. Boleh. Sok di ini diskusiin. Pak sudah Pak. Sudah. Oh, belum. Bapak cek ya. Ini bagian pertama udah Pak. Bagian kedua belum. Iya. Oke, bagus. Pak, Ini ada yang tentang materi apa? naon sih, Pak? Itu kotak. Bagus ya, Pak? Tapi dia berubah nih kalau udah kita udah kok nggak berubah di belakangnya? Enggak, emang kepingan tempat. Enggak, itu malu dulu masih kecil pas lagi sekolah. Apa lagi itu masih Gitu ya. Udah selesai? Pak ini susah, tapi enggak itu nonton lagi Pak. Saya nggak bisa yang ini Pak. ini bisa diisi, Pak. Nanti. Bapak datang Oke. sebentar lagi. Ya. Waktunya sebentar lagi ya. Nomor 5 udah belum? Apa? Udah. Ih, cepet banget sih. Iya dong. Jalan. Pak, jalan. Pak, jalan. Waktunya masih ada 1 menit lagi buat jawab. Silakan. Jalal, kamu ganggu temennya mulu nanti bapak hukum ya kamu. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan ke Bapak ya. Ada yang sudah? Udah Pak, siap. Oh, sudah. Oke, kelompok A sudah ya. Kelompok B sudah belum? Oh, belum. Oh, dikit lagi ya. Iya. Jalal nanti ada hukuman buat Jalal. Udah ya? Oke, iya sama-sama. Oke. Oke, semuanya perhatikan.
Ini lembar soal dan jawabannya sudah diisi semua ya sama dua kelompok. Nanti kemungkinan karena waktu kita terbatas, mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Sebelum pulang, mari kita cek kolong mejanya ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah diambil, dibuang ke tempat sampah. Belum absen ya? Sini ketua kelasnya Jalal ya, R4K. Oh. Saya panggil ya namanya. Jalaluddin Umar. Hadir ya. Masya Latifah. Maria Bernadetta. Nia Rahmawati. Ririn. Oh, hadir ya. Jangan berisik, lagi absen. Tepuk diam. Diam. Risa Syakila, Nazawar Patul, Sinta Tanzala, Naya Latifah, Zaki Mubarak. Ya, ada semua ya. Oke, kolongnya udah dicek semuanya, sampahnya udah diambil. Oke. Nah, sebelum pulang, mari kita bersiap dan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya pelajaran hari ini bermanfaat dan yang Bapak sampaikan itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalian pulangnya hati-hati ya. Nah.